Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak J semangat, nah aku pas wae ini harus semangat jelas sekali. Nek pas buat TPP semangat. Ya Pak Imam. Ya. Jadi insyaallah materinya insyaallah sampai asik. Kalau enggak asik siap. Teman-teman akan mati. Ya. Patut nuwun Bu. Oke, coba supaya lebih semangat lagi seperti yang tadi sampaikan Pak Slamet, coba ya kita yel-yel lagi ya, ben apa ya, aura semangat kita itu masih terbentuk sehingga saya menyampaikan ini juga enak ya. Percuma kan saya menyampaikan ngotot ya caranya, tapi ketika jenenge nggak semangat kan membayar bodoh. Ketika di sebelah kita ada istri kita, kalau kita nggak semangat itu rasanya gimana kan gitu ya. Oke, semanggi, pagi, semanggi, tinggi, kelas luar biasa. Oke, tadi ada ya. Kalau setelah ini di shoot ya. Mohon maaf ini kayak Pak Isa ya. Dan saya Pak tampilkan semua ya. SE, SD, SO, tidak ya. Satu lagi belum. Ya. Belum tak tampilkan satu lagi ya. Ada AMD sih belum. Oke. Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang saya sampaikan ini jenengan semuanya tidak asing. Mungkin bagi jenengan terutama ya, atau mungkin bagi anak-anak, karena selama ini anak-anak itu selalu bahkan menggunakan yang namanya AI ini ya, atau yang kita katakan sebagai kecerdasan artifisial ya. Oke. Tujuan pembelajaran memahami konsep dasar ChatGPT ya dengan dan AI, kemudian menguasai strategi penggunaan ChatGPT untuk pembelajaran, dan yang ketiga adalah mengetahui manfaat ChatGPT bagi guru SMA, kemudian yang terakhir adalah menjaga etika dan keamanan penggunaan AI. Ketika jenengan tahu AI, jenengan akan dimanjakan betul ya, dimanjakan betul, dipuaskan betul, sehingga kayak-kayaknya bahwa AI itu sebagai asisten pribadi kita. Bisa jangan bayangkan ketika jenengan punya asisten gimana? Enak. Nek nanggone omah wis gak butuh ngaku, gak butuh mbah-mbah, gak butuh ngomong anak, iya kan? Gak butuh ngepel dan lain-lain ketika kita punya asisten. Sama ketika nanti mendalami AI ini, nanti jenengan sebagai guru akan akan dimanjakan ya, akan dimanjakan betul. Oke. Ini pertanyaan dari saya. Monggo nanti Bu Ustaz tolong dijawab. Apakah AI atau AI akan menjadi teman atau tantangan bagi guru di masa depan? Bu Suhan bisa dijawab pertanyaan saya, Bu Suhan? Bisa jadi keduanya. Bisa jadi Keduanya. keduanya, betul ya. Ya, siap. Lanjut next. Oke, apa itu AI? Ya, jadi AI atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. AI memungkinkan mesin mengambil keputusan, memahami bahasa, mengenali pola, dan memprediksi sesuatu berdasarkan data yang dimilikinya. Coba Bapak Ibu sekalian, AI itu pola kerjanya atau cara kerjanya itu seperti manusia. Ketika kita ngomong, itu anak-anak gitu. Ketika anak-anak tidak tahu gimana, ketika jenengan tanya,
ini apa? Oh, ya, sini ini dulu. Ini dulu. Ya, saya sebut apa ini? Coba sekali lagi, bahwa IA itu pola kerjanya, sistem kerjanya, AI, ya AI, ya itu seperti anak-anak. Awalnya dia tidak tahu. Ketika dia ditanya sesuatu, maka dia dijawab tidak tahu. Maka orang tua itu gimana? Akan memberitahu bahwa oh iki ku kotak, oh iki ku jajan, oh iki ode-ode, oh iki ode-ode. Semakin orang itu banyak tanya, semakin pintar anak itu. Ya, sehingga nanti kita buktikan seberapa canggih dia, seberapa pintar dia ketika dengan tanya sesuatu di AI itu. Ya, ya, nanti kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai tanya apapun, jangankan tanya yang pribadi, tanya yang khusus pun akan dijawab oleh AI. Ya, AI. Ya, AI. Ya, oke. AI itu banyak Bapak Ibu macam. Ya, tinggal penggunaannya apa? Kenapa setiap IA itu nanti juga fungsinya itu beda-beda. Saya ambil contohnya kan kita menggunakan ChatGPT Bapak Ibu sekalian. Jadi ChatGPT itu apa? Jadi model bahasa berbasis kecerdasan artificial atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Teknologi ini mampu memahami dan menghasilkan teks seperti percakapan manusia. Ia dapat menjadi asisten digital yang sangat berguna untuk guru SMA. Dengan semuanya, ya, membantu dan menjawab pertanyaan. Coba lihat ya. Membantu menjawab pertanyaan, membuat materi, soal, ide kreatif hingga mencari referensi. Nanti kita buktikan. Selama ini ketika kita menjadikan ngapun soal, ya pokoknya kan gaya kok bu, sama jenenge Bu Linda sampai berminggu-minggu. Kita nggak usah pakai kayak gitu nanti. Ya AI, Bu Linda. Ya, kita buktikan. Ya, bahwa dengan adanya AI, ya, kita akan memangkas yang namanya waktu yang berlama-lama berminggu-minggu itu. Oke. Manfaat untuk guru SMA. Satu. Ya. Nanti mohon maaf. Selama ini ketika jenengan ada soal essay, ya, saya kerjakan siapa yang mengoreksi? Guru. Nanti kita buktikan. Jadi kan koreksi Bapak Ibu, IA itu bisa. Ya. Kayak bagaimana sama soal susu mulia. Ya. Jadi kita buktikan Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi manfaatnya untuk apa? Satu, perencanaan cepat. Mulai nyusun RPP, silabus, tepat dan revisi. Ya, ide kreatif. Mungkin jenengan ketika ngomong dodol-dodolan mungkin saiki sing dodolan sing paling viral koyo itu bisa ditanya dengan AI. Ya. Kemudian ketika ngomong ketemu. Ya, ketika nanti ngomong ketemu Bapak Ibu. Ya, ketemu di Depok ayam gitu. Enggak usah disebutnya masing-masing. Ya. Ya. Jadi ya. Jadi ketika
Jadi kan punya itu bapak anggapnya ayam gitu ya. Nah, bagaimana kemasan yang menarik itu? Bagaimana ya? Next ya. Belum. Untuk soal inovatif, membuat soal hoax dan LK yang datang untuk pendidikan kritis siswa. Jadi contohnya gini, jadi kan punya soal biasa atau hoax ya. Dengan nanti kita mengasih kode ke AI itu, kita kan jadi otomatis sebagai soal hoax nanti. Kita coba nanti hoax, ya. Kemudian yang keempat, ya, kita bisa dengan riset dan referensi, membantu riset dan menyediakan referensi materi terkini bahkan di bidang yang spesifik. Ya, sampai sini ditanyakan masalah AI, nggak ada? Iya. Saya dikasih jawaban itu Bapak Ibu. Aku tiba-tiba bukti ini 1 juta ya, kamu mau? Ini aku suka foto. Dari Bu Ika, bener tak mau gimana ini? Oke, dua lari, jam, metek lari. Ya, contoh pemanfaatan ChatGPT. Ya, jadi ini contoh-contoh pemanfaatan ChatGPT itu salah satunya apa? Ya, masalah RPP informatika. Ya, kemudian kita nanti mencoba ini ya, membuat soal hoax, ya. Kemudian ada kunci jawabannya dan bagaimana dari soal itu nanti ada jawaban sekaligus nanti muncul nilainya dan lain-lain. Kita coba nanti ya. Kemudian tuliskan penjelasan sederhana tentang fotosintesis ketika ketemu biologi, ya, sampai nanti muncul sebuah grafik bisa, ya. Bahkan nanti mohon maaf, ini pernah saya buktikan, ya, Pak Yan sama Pak Slamet itu kan ada soal kemarin Pak, saya main kontrol soal apa? Matrikulasi. Ngomong ibu, ngomong Bapak Ibu, saya nggak butuh gitu, saya butuh satu ini soalnya tadi, saat jawabannya, ya. Jadi soal saya tinggal foto, tos langsung. Tanpa hitungan detik, wong sik durung mari, ngarape aku soal jawaban. Berarti kan canggih kan? Kita buka. Saya bojone nek buka iku. Ya. Buat kan. Kemudian ya, bahkan ide dari website ini kita buktikan semua, dan yang terakhir sejak tadi ya, ini juga nanti bisa kita buktikan semua. Next, ya, tergede. Oke, tips dan strategi menggunakan, ya. Cita Bu, ini kamu nih ngomong, kayaknya Bu Ika iki, ya. Soalnya sekarang mau tulis tanda tangan, ya. Prompt jelas dan spesifik, Bapak Ibu. Semakin detail instruksi Anda, pahami ya, ketika menggunakan AI, semakin detail pertanyaan Anda, semakin lengkap jawabannya. Sekali lagi ya, semakin yang jenengan tanyakan semakin detail, itu akan semakin lengkap hasilnya. Ketika belum lengkap, minta lengkapi lagi, nanti akan diturutin. Kita buktikan nanti ya. Ya, gunakan bahasa sesuai konteks. Tidak harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Kalau mau ChatGPT atau AI itu ya. Kalau salah, itu coba. AI ya. Dan juga mohon maaf, ya, tidak butuh bahasa yang baku atau EYD, Pak. EYD tidak. Jangan salah pun bahasa di situ itu sudah paham. Ya. Anggap aja ngomong buatkan, dia itu anggapnya bukan buatkan, bahkan itu
itu bisa. Tanpa lengkap tulisannya buatkan itu insya Allah dia paham. Ya. Kemudian gunakan bahasa sesuai konteks baik ya. Kemudian tapi sesuai konteks nggak apa-apa, PAE gitu ya. Sesuaikan gaya bahasa tingkat kerumitan dengan audiens siswa SMA dan nanti bisa sesuai dengan materi yang masing-masing ya. Kombinasikan dengan materi manual. ChatGPT adalah alat bantu. Sekali lagi ya, ChatGPT adalah alat bantu. Integrasikan hasilnya dengan pengalaman dan keahlian pengajar Anda. Artinya gini Bapak Ibu, ketika dengan membuat sebuah modul, membuat RPP dan lain-lain, tetap hasilnya itu masih mentah. Butuh jadikan koreksi, butuh jadikan sesuai. Jangan sampai langsung di-download, langsung dipakai, langsung dikasihkan anak salah. Ya. Oke ya. Kemudian ini ya, evaluasi dan edit. Selalu periksa, validasi dan edit hasil ChatGPT sebelum digunakan di kelas untuk memastikan keakuratan dan kesesuaiannya. Simpan untuk digunakan kembali. Buat bank ide atau materi dari hasil ChatGPT yang berkualitas untuk efisiensi di masa mendatang. Next. Oke, tinggal satu slide lagi. Satu kita coba. Oke. Etika dan batasan penggunaan AI. Ya, satu. Hindari plagiarisme. Jangan gunakan hasil ChatGPT mentah-mentah sebagai karya asli siswa atau Anda tanpa atribusi dan modifikasi. Nggak boleh. Pasti jeneng berubah. Ya, nggak boleh tidak langsung copy paste, nggak boleh. Yang kedua adalah izin dan sumber. Jika materi itu bersumber dari pihak lain atau menggunakan data pribadi, pastikan untuk meminta izin dan mematuhi privasi. Validasi fakta. ChatGPT bisa membuat halusinasi atau informasi yang tidak akurat. Selalu cek kebenaran setiap fakta yang diberikan. Dan yang terakhir adalah konten aman untuk siswa. Pastikan semua bahasa dan konten yang dihasilkan ChatGPT aman, pantas, sesuai untuk siswa SMA. Next. Oke, mari kita praktekkan. Coba jadikan semua bawa HP masing-masing ya. Oke, kalau nggak bawa HP bisa menggunakan laptopnya masing-masing. Bu ikan lele angka bikin mobil ini. Insya Allah tak apa ya. Mari kita praktekkan langsung ikuti langkah berikut. Ya, selama ini kita kan seringkali menghargai soal ya. Kita buktikan semua. Ayo, Bapak Ibu, masuk ke sini Bapak Ibu. Oke, kita buktikan seberapa canggih AI itu. Semua masuk ini Bapak Ibu. ChatGPT.com. Oke. Sudah di sini? Ya. ChatGPT itu. Oh, tak terus gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sudah kau pause ya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Harus lagi dulu ya. Make a plan.
Udah masuk Pak. Oh. Ini masuk penuh. Nah, ChatGPT. Sudah masuk. Sudah ini boleh dilihat buatkan Ya, Oh, sudah tahu. modul ajar. Sudah? Makanya sama. Pak Abe, Pak Abe. Tampilannya sama dengan punya saya. Seperti ini ya. Oke, sudah. Sudah. Tulis di situ Bapak Ibu. Buatlah. Bukan, ya, diklik. Modul Diklik aja. nanti akan muncul kayak gini. Tuh, langsung muncul guys. Muncul kayak gini. Ini pinter banget nih. Ya. Ada identitas. Sudah, seperti saya tampilannya ya. Belajar. Coba di sini, tulis saja. Buat soal pilihan ganda sesuai dengan bapaknya masing-masing. Tulis. Buat soal pilihan ganda. Buat 5 soal pilihan ganda sesuai dengan bapaknya masing-masing. Iya, monggo. Tambah materi nggak apa-apa. Buat soal pilihan ganda tentang, kalau saya kan tentang informatika, itu aja. Ya, sudah. Sudah. Sebentar. Materi apa ini, Bu? Ini RPP Bu. Oh, RPP. Udah jadi ya RPP. Iya langsung jadi deep learning. Coba paten. Ini mereka ngetik, saya pakai suara. Caranya Tolong buatkan soal pilihan ganda informatika. Cok rame-rame, Pak. Informatika tentang materi berpikir komputasional. Akan muncul Jangan lupa pakai hots ya. soal yang kita inginkan. Kita berdua kan? Tunjukkan. Mana Ya, hasilnya? betul, sama. Ci. Ketika pun Bapak Ibu. Uji. Jadi kan Ini keliru ya. Ini keliru. Jawaban Ini diganti. bisa ditambahin Bapak Ibu. Bisa ditambahin dengan prompt yang saya tulis. Jadikan soal hot. Ini kan masih belum hot Bapak Ibu ya. Tulis saja di sini. Jadikan soal hot. Tambahin. Sudah ya? Jadikan Udah ya. soal Ini. Coba 1 menit. Berapa Tapi- soal itu? Oke, Cok. Di scroll. Di scroll. Ini dibikinkan Berapa ini? berapa? 5 soal. Saya pinginnya 20 lagi, tambah. 20 soal. Ya. Jadikan soal hot. Tambah. Hebat. Hebat. Ini namanya Bapak siapa? Maka Pak Charles. otomatis, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini bukan chat GPT Bapak. Anu Pak. Oke. Ini chat PPG. Ini chat PPG. Ketika gini Bapak Ibu ya. Chat PPG, Pak. Bapak Ibu. Semangat PPG. Ini memang gratisan. Tapi ketika gratisan itu ada batas maksimal penggunaannya. Ya, sampai berapa kali pencarian? Bisa ya, Bu, ditanya. Sampai berapa kali? Ini apa ini? Makanya Cari apa? supaya tetap gratisan, jangan sampai Oh, hanya bagus. membuat satu Itu akun materinya? saja. Oh, Satu soal. akun gaya Soal. akun. Dapat berapa? Jadi ketika ini dibatasi, Ini dapat ya, jadi 5. kan masuk dengan akun yang Soal. lain, akun yang Ini lain 4. gitu. Opsional. Apa? Opsional pilihan Saya nggak ganda. tahu Bapak Ibu. Iya, Saya istimewa. tahu. Istimewa. Saya ketika dibatasi, soalnya sehari itu Bu dibatasi sampai berapa Ini persen? dapat apa? Ketika Dapat habis soal DLBB ini, pokoknya Bu. saya dapat tidak soal. akun yang lain gitu. Enggak dapat hikmahnya aja. Oke. Enggak dong. Sama kayak Kalau gini nggak Bapak Ibu. bisa dapat hikmahnya. Ya. Ketika nanti jenengan Udah. Dorong. soal kita import, itu kan Belum. Bu Suhar. Ya, semangat. Langsung Semangat saja. penugasan ini. Bisa Bu Suhar. Ini IPK. Jadikan bentuk icon format. Bu Ana, sampun. Sampun. Dapat apa itu, Bu Ana? Mau mencoba membuat Tutup. soal Jadi PAI dari ya. yang awalnya biasa menjadi soal hot. Oh, soal sampun. Dapat berapa soal itu, Bu Ana? Oh, Beserta ada kunci kriteria. jawabannya. Oh, siap. Berapa detik Bu Ana tadi buat soalnya? 1 detik. 1 detik aja, tinggal tekan enter nih. Terima kasih.
Coba saya. Kita coba. Nah, otomatis ya. Oke. Nah, langsung muncul ansor-ansornya. Jadi jenengan tidak usah ngetik ulang, langsung copy pastekan ke aplikasi kita sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, jenengan nggak puas lagi, mohon maaf. Tolong soal tersebut yang ada gambarnya, tulis saja, Bu. ChatGPT itu kan asisten kita, jadi kan masih nggak puas, tulis saja di situ. Tolong ditambahkan gambarnya. Ya, tulis di situ. Salahnya tinggal kopi Bapak Ibu, ini kan ada kopi Bapak Ibu. Ini kurang ini pilihan ganda. Ya, ada kopi di kita situ. menjadikan 5. Oh, Ya. Jadi kan masih belum Hanya puas berapa dengan detik soal tadi, ini. Bu Alfi? Coba disertai soalnya ada gambar. Tulis saja Bapak Ibu. Sudah keluar gambarnya. Beneran. Wih, ini soal esai apa pilihan ganda itu? Soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Dapat berapa soal, Bu Linda? 10 soal. Oh, bagus. Mantap, mantap. Tulis. Kita perintah itu. Oh, akhirnya nggak bisa ya. Siap. Bentuknya kayak gini ya. Ini ya. Ya. Oh iya, ini not now aja. Not now. Nah, ditulis di situ. Nah. Terus apa? Itu sudah. Buatkan Wikipedia itu sudah Soal. mengandung gambar Bapak Ibu. Soal fisika. kelas berapa, Ibu? Kelas Nanti ketika kita coba muncul gambarnya. Kita coba sih. Pilihan ganda nggih? Ketika pilihan dipilih urean ya. Oh, uraian. Wikipedia ya. Urean. Dengan kunci jawabannya. Coba, Bu. Ting. Belum. Ya, sampai segitunya Bapak Ibu. Terus lagi Bapak Ibu. Ya, ketika kita jadi guru apa? Guru bahasa Indonesia. Jadi kan punya novel Bapak Ibu. Sing mungkin 100 halaman sampai 500 halaman. Sampai kepengen cepat untuk meringkas itu. Caranya gini toh. Ini Bapak Ibu. Saya punya novel saya punya novel Bapak Ibu ya, contoh gini. Saya itu ada novel kurang lebih anggap saja itu 600 halaman. Nah ini, saya punya novel ini Bapak Ibu. Ya, saya ada berapa halaman ini? Kurang lebih ada berapa halaman? 456 halaman. Sampai pengen tahu ringkasannya gimana, langsung katanya gini dong, ya. Jadi ini lewat ChatGPT Bapak Ibu, ya. Ini aja diklik, kemudian add foto atau file. Nah, kemudian masukkan yang tadi itu pelatihan coding di. Nah ini ya, perahu kertas dan wes perintahkan apa dia, gawe soal, ngeringkas, terserah kita, kan kita yang punya asisten itu. Nah ini Bapak Ibu,
tolong bahasanya, tolong ringkas, ya, tolong ringkaskan bahasanya, tolong ringkaskan, dah, diatur, track, muncul, petang itu saya ke halaman. Ketika masih banyak halamannya, ngomong aja, jadikan hanya 10 halaman, itu bisa. Atau mungkin translate 500 halaman, monggo saya bisa. Ya, penerjemah. Ya, jadi, nah, 500 halaman jadi berapa itu? Ya, seputar itu tadi ya. Contoh lagi, Bapak Ibu tolong futur soal sampean yang paling wangel. Ayo kita buktikan. Cari bukunya masing-masing. Futur soal yang paling wangel sampean. Ayo monggo silakan. Sampean foto soal yang paling wangel. Ayo. Lebih kerja biji. Hitungan menit Bu, 1 menit. Enggak sampai 1 detik. Masih Mas, ini dicoba, nanti saya coba membuatkan RPP Jepang. Oh bisa. Nah ini contoh. Nah ini balik lagi ke ini saya punya nanti habis ini Bu. Saya kerja. Soal aja. Pakai HP. Foto. Sampai foto. Soal yang paling wangel, contoh matematika. Wih, masukkan ini contoh ya. Saya sudah tak screenshot ya foto saya ini ya. Ini soal saya sudah tak screenshot foto soal ini. Nah ini soal matematika. Nah ini bentuk image Bapak Ibu, ini bentuk image ya. Tak klik, bisa bahasa Indonesia, bisa fisika, bisa yang lain. Tolong jawabannya deh, bahasa itu tolong. Jawabannya apa? Jawab pakai opo. Paham deh Pak? Tolong jawabannya apa? Dijawab Bapak Ibu. Tolong jawabannya apa? Dijawab deh. Trik. Ini apa? Iya loh Bapak Ibu. Loh. Soal apa ae? Fisika sing paling angel. Iya bahaya. Tulisan tangan bisa, selama tulisannya jenengan soal, mohon maaf ya, jenengan tulis tangan biasa, yang penting bisa dibaca, rapi, kebaca. Bisa. Makanya berarti gini Ya. Makanya gini Bapak Ibu. Waktu kurang 5 menit. Saya tak itu Bapak Ibu. Sampai Saya 30 kita menit. buktikan, koreksi Bapak Ibu ya. Kita buktikan ya, koreksi. Makanya gini, kenapa saya masih ngomong AI Pak, belum coding Pak ya. Misalnya Bu, ini masih ada lagi Bu, ini coding, ini kan masih AI. Codingnya belum ya. AI ya. Terus lagi Bapak Ibu. Nah, selama ini, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu, jenengan nggak PPT, ya prestasi kan angin. Saya buktikan, hitungan 1 detik jadi PPT jenengan. PPT. Saya habis ini, saya tak berumah ini puas sama ini. Saya tas lamben. Saya. Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu. Nama aplikasinya ini Gamma. Ya, Gamma. Jadi ketika jenengan punya teks malah enak Bapak Ibu. Nek duwe teks yang dibuat PPT malah enak, nek gak duwe ya gak apa-apa. Contoh. Nek gak duwe teks tinggal ini tok Bapak Ibu. Nek duwe teks tinggal di copy paste aja di sini. Nah, kalau jenengan punya teks berapapun halaman, saya untuk nyoba 5 halaman Bapak. Saya halaman coba sampai coba kabeh.
Ya, bisa pakai ini. Nah ini, kalau itu berupa teks, tinggal copy paste di situ. Ya, kalau jenengan nggak mau repot, yang pakai yang tadi generate. Lah, copy paste di sini Bapak Ibu, teksnya nyampe. Plek. Berapapun halaman, tinggal di teks saja. Nah, kalau nggak mau kayak gitu, jenengan bisa pakai yang ini Bapak Ibu. Nah ini, ya, contoh ini ya, tinggal promptnya apa di sini. Jenengan kepengen buat materi apa, kepengen apa, tulis saja di sini. Tolong, nah iya, tolong, nah atau gini langsung. Buatkan materi informatika kelas 11 untuk SMA. Nah gini aja, tinggal diklik. Nah, mau dibuat template-nya kayak gimana, bla 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 gimana, monggo silakan. Nah sudah selesai langsung Bu, klik generate. Lihat Bapak Ibu, hitungan detik, jadi PPT langsung. Langsung. Dia juga akan mencari gambar yang sesuai dengan PPT jenengan. Di gambarnya akan menyesuaikan dengan nanti topiknya apa. Loh Bu, jadi PPT Bu. Loh. Nah, saya tadi aktif mendalam. Monggo, kalau mau aktif mendalam, tinggal tuliskan saja di promptnya. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Ya, tinggal apa? Bentuk PDF atau bentuk PPT. Tinggal ini aja klik ini Bapak Ibu. Nah, jadikan ekspor. Nah ini ekspor jadikan apa dia? PPT atau itu kalau jenengan pasrah dengan AI. Kalau jenengan nggak pasrah, jenengan copy paste tekot tulisan sampean. Ada tulisannya. Contoh ya, aku kepengen. Nah ini, kepengen tulisannya itu teko kita. Ya tinggal itu contoh ya. Sampai nanggapnya di ChatGPT ya. ChatGPT gini ya. Materi tentang informatika. Oh, nggak perlu kelas ya. Kalau jenengan ya, ketika jenengan masih kepengen apa ya, nggak puas dengan ini, tulis saja untuk SMA kelas 11, tulis saja kelas 11. Tambahin nanti Mas, ditambahin, otomatis ditambahin. Nah, sudah tahu? Anggapnya jenengan punya teksnya. Teksnya sampai copy di sini. Copy, masukkan ke sini Bapak Ibu, ke gambar ini Bapak Ibu. Ke gambar yang plain text. Sama, copy paste langsung, copy paste. Copy paste langsung dia apa? Di generate. Cik Waki, hanya buka usaha, mari dah. Ini masih air ada tadi untuk kaum laki-laki dulu. Kita cek Bapak Ibu ya.
lagi nih untuk bongkok ya. Tidak aja mungkin ada waktu lain lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, siap. Jadi ini sebatas hanya sedikit gambaran tentang IAI. Bagaimana kita memerlukan IAI itu untuk proses pembelajaran kita. Ingat ini Bapak Ibu. Oke, bisa. Nanti kita buktikan bahwa IAI juga bisa buat bisnis. Saya tunjukkan nanti. Bagaimana kita mulai dari kreatif kita sampai muncul apapun itu bisa. Itu proyek nanti ya. Jadi Bapak Ibu ya sekalian, ini akhir dari saya sampaikan kayak gini ya. Bentar. Ini ada kata-kata yang tidak dipahami ketika ngomong IAI itu. Enggak. Jadi IAI. Nah ini Bapak Ibu, ingat ChatGPT adalah alat yang memberdayakan, bukan menggantikan. Ya, peran guru tetap yang krusial dan memvalidasi, mempersonalisasi dan mengembangkan pembelajaran yang bermakna. Gunakan AI untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan mengoptimalkan waktu Anda sebagai pendidik. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Ya, hari ini luar biasa karena Pak Imam sampai bulan November berarti masih banyak tugas lagi untuk memberikan sharingnya ke Bapak Ibu guru ya Pak Imam ya. Kodenya belum disentuh sama sekali Bapak Ibu. Belum koreksi otomatis. Harusnya tadi itu dicontohkan. Nambah lagi 10 menit. Iya, tadi nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri kegiatan pengibasan atau disiplinasi BM dan ChatGPT pada siang ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dapat pencerahan sedikit. Bapak Ibu, materi sudah saya sampaikan di dulu, barangkali ada yang dijadikan